Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis yang baru saja pulang larut memasuki apartemennya. Karena saat itu keadaan apartemennya sedang mati lampu, jadi dia menggunakan senter HP sebagai alat bantu penerangan. Tetapi ketika gadis itu membuka kulkasnya untuk minum, tiba-tiba saja ia mendengar sesuatu tepat di belakangnya. Scene kemudian beralih pada Jo Ki-ung yang sedang tertidur pulas di pelukan pria asing. Jo Ki-ung di sini sebenarnya adalah wanita single, dan dia sama sekali nggak tahu jika setiap malam selalu ada Bang Kopet Esang, yang rutin menyelinap ke dalam apartemennya untuk menjadikan dirinya sebagai guling gratis. Akibatnya tiap kali Bang Kopet itu datang berkunjung, Jo Ki-ung selalu merasakan lelah ketika terbangun. Ia juga sering merasa aneh pada tombol pengunci pintunya yang terkadang berminyak. Hal itu membuat Jo Ki-ung jadi cukup sering mengganti password pada kunci pengaman apartemennya. Seperti biasa Jo Ki-ung yang merupakan karyawan di salah satu bank swasta, pulang menggunakan kereta bersama teman dekatnya yang bernama Hyo-jo. Selain membicarakan soal perpanjangan kontrak kerja, mereka berdua juga lagi sibuk ngomongin satu orang teman mereka di tempat kerja, yang tingkat ngeselinnya udah kelewat batas. Ketika Jo Ki-ung sudah sampai di apartemen, seorang satpam di sana memberinya sebuah paket yang dikirim oleh ibunya. Saat itu Jo Ki-ung lagi-lagi mendapati bagian penutup kuncinya kembali terbuka. Tidak ingin ambil pusing, Jo Ki-ung yang berniat akan tidur malah tidak sengaja mendengar seseorang di luar sana yang lagi sibuk ngutak-atik tombol password di pintu apartemennya. Walaupun saat itu Jo Ki-ung sangat ketakutan, tapi ia coba memberanikan diri untuk mencari tahu. Anehnya di luar sama sekali nggak ada siapapun, dan ia hanya mendapati puntung rokok yang tertinggal di sana. Jo Ki-ung kemudian menghubungi polisi dan menyuruh mereka memeriksa sidik jari dari si pemilik rokok tersebut. Rupanya hal itu membuat dua polisi itu kesal, karena ternyata di sini Jo Ki-ung sudah sangat sering menghubungi polisi untuk hal-hal yang nggak penting semacam ini. Menurut mereka, panggilan polisi hanya bisa digunakan ketika benar-benar terjadi sebuah kasus kejahatan. Di saat kedua polisi itu telah pergi, Jo Ki-ung lagi-lagi didatangi oleh si Babang Kopet di sela tidur lelapnya. Lalu seperti biasa ia akan terbangun dalam keadaan pusing. Rentetan kejadian aneh itu, membuat Jo Ki-ung akhirnya mulai mencari apartemen baru yang cocok untuk ditinggalinya, ketika sudah pindah nanti. Di malam berikutnya diketahui, Bang Kopet Esang itu rupanya selalu bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sebelum Jo Ki-ung pulang kerja. Lalu setelah wanita itu tertidur pulas, barulah Bang Kopet itu keluar untuk membiusnya. Ternyata obat bius itulah alasan yang membuat Jo Ki-ung selalu merasa pusing, setiap kali ia bangun dari tidurnya. Di suatu malam Jo Ki-ung yang baru aja pulang lembur, nggak sengaja bertemu seorang pria yang waktu itu gagal menjadi calon nasabahnya, lantaran pria itu membuat keributan. Dan kali ini pun pria itu kembali memaksa sekaligus bertindak kasar, hanya agar Jo Ki-ung mau diajak pulang bersamanya. Untungnya saat itu ada salah satu rekan kerjanya yang bernama Kim Sung-ho datang membantu. Sung-ho kemudian megertak pria itu agar tidak lagi mengganggu Jo Ki-ung. Mereka berdua pun lalu pulang bersama. Setelah sampai di apartemen, Jo Ki-ung mendapati lampu apartemennya nggak mau nyala. Ia pun kemudian menggunakan senter HP untuk membantunya melihat sekeliling. Tapi nggak lama Jo Ki-ung malah dikejutkan oleh suara ketukan di pintunya. Jo Ki-ung yang sempat ketakutan akhirnya berani membuka pintu, setelah tahu jika orang yang mengetuk pintunya adalah Sung-ho, dan berniat mengembalikan dompetnya yang tertinggal di mobil. Melihat keadaan apartemen Jo Ki-ung yang sedang mati lampu, Sung-ho pun lalu menawarkan diri untuk membantunya. Tapi setelah lampu di ruangan itu menyala, Sung-ho justru melihat ada beberapa pakaian pria di sana. Merasa nggak enak, Sung-ho pun meminta maaf karena selama ini mengira Jo Ki-ung tinggal sendiri karena nggak punya pacar. Tidak ingin lelaki itu salah paham, Jo Ki-ung kemudian menjelaskan jika dirinya selama ini memanglah tinggal sendiri di apartemen itu. Dan alasan pakaian itu ada di sana lantaran Jo Ki-ung merasa dirinya akan jauh lebih aman, jika orang lain mengira dirinya nggak tinggal sendiri di tempat itu. Sung-ho yang mengerti kemudian numpang ke kamar mandi buat cuci tangan. Namun di sini Jo Ki-ung tiba-tiba mengutarakan kecurigaannya pada Sung-ho, tentang bagaimana bisa pria itu mengetahui nomor apartemennya. Padahal sebelumnya Jo Ki-ung nggak pernah ngasih tahu. Tapi sebelum pria itu menjelaskan, si Jo Ki-ung malah pergi duluan dengan alasan membeli kopi.
Rupanya saat itu si Jo Kyung tidak membeli kopi dan malah menghubungi polisi, lantaran udah curiga bahwa Sung Ho lah yang telah menguntitnya selama ini. Tetapi ketika polisi itu berusaha memastikan dengan membuka pintu, mereka justru terkejut karena mendapati Sung Ho telah tewas. Hal itu tentu saja membuat Jo Kyung berakhir di ruang interogasi polisi. Dan menurut evaluasi tempat kejadian perkara, polisi mengatakan jika di kamar Jo Kyung telah ditemukan bekas perkelahian oleh pihak ketiga, yang diyakini jika orang itu adalah pelaku, yang menghilangkan nyawa Sung Ho malam itu. Di sini polisi juga menjelaskan, jika Sung Ho bisa mengetahui nomor apartemen Jo Kyung, dari penjaga lobi. Si polisi kemudian menanyakan lagi siapa pelakunya. Karena si polisi menduga, si pelaku adalah seorang pria yang selama ini tinggal bersama Jo Kyung di apartemen itu. Tentu saja hal itu cukup beralasan, karena di dalam apartemen Jo Kyung terdapat beberapa barang-barang pria, seperti halnya pakaian dan juga sepatu. Padahal sebenarnya, selama ini Jo Kyung memanglah tinggal sendiri, dan memang sengaja menyimpan semua barang-barang itu, agar dikiranya dia nggak cuman tinggal sendirian di apartemennya. Beberapa hari kemudian, Jo Kyung yang telah kembali bekerja, justru mendapat panggilan dari atasan yang memberitahu jika dirinya telah dipecat. Jo Kyung yang kembali pulang ke apartemennya, mencoba bertanya pada penjaga lobi mengenai kamera CCTV yang berada di koridor lantai 6. Namun si penjaga menjelaskan jika di area koridor hanya terpasang kamera dummy, atau disebut juga CCTV palsu. Dan CCTV yang asli hanya berada di dalam lift. Mendengar itu, Jo Kyung lalu menjelaskan, jika beberapa hari lalu ada orang yang terus-menerus mengetuk pintu apartemennya. Ia hanya ingin tahu siapa orang itu. Si penjaga mengatakan, mungkin saja orang itu merupakan penghuni apartemen yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Makanya orang itu bisa sampai salah mengetuk pintu apartemennya sendiri. Scene lalu beralih. Saat itu Jo Kyung yang sedang bersih-bersih, nggak sengaja menemukan sebuah tag kunci, yang ia yakini adalah milik si penguntit yang nggak sengaja tertinggal. Karena penasaran, Jo Kyung lalu mengecek satu persatu pintu yang cocok dengan kunci tersebut. Setelah dengan sabar mencari, akhirnya kunci itu terbuka di salah satu kamar bernomor 701, yang diketahuinya milik dari seorang perempuan bernama Kang Sung Hai. Berbekal info dari transaksi kartu gesek milik Sung Hai inilah, Jo Kyung dan Hyo Jo akhirnya mendatangi sebuah toserba yang selalu didatangi Sung Hai di jam-jam tertentu. Sambil makan Indomie, keduanya menunggu dan gak lama HP Hyo Jo berbunyi. Mereka berdua jelas terkejut karena itu adalah Sung Hai yang membalas pesannya. Tapi kemudian di sini mereka heran karena Sung Hai bisa mengenali nama Hyo Jo. Padahal sebelumnya Hyo Jo gak pernah ngasih tahu namanya, dan mereka berdua ini adalah orang asing yang sama sekali gak berteman. Bertepatan dengan itu juga, keduanya mendengar kasir menyebut nominal 3.200 won, yang membuat keduanya yakin jika gadis itu adalah Sung Hai. Mereka berdua lalu mengikuti gadis itu, sampai memasuki sebuah pemukiman kumuh sekaligus sepi. Di sini keduanya lalu memutuskan berpisah agar lebih cepat menemukan Sung Hai. Namun siapa sangka, di sini Jo Kyung justru nggak sengaja memasuki sebuah rumah yang menurutnya cukup mencurigakan. Setelah mengetuk dan sama sekali nggak ada jawaban, Jo Kyung coba mengutak-atik password di pintu tersebut. Dia nggak ngangka pintu itu akhirnya terbuka, setelah Jo Kyung memasukkan salah satu password yang pernah ia gunakan di pintu apartemen yang ia tinggali. Dengan perlahan dan hati-hati, Jo Kyung menyusuri rumah itu yang nampak sepi. Ketika Jo Kyung membuka salah satu ruangan, ia melihat seorang wanita yang ia kenali bernama Sung Hai, terikat di atas ranjang dalam keadaan nggak sadar. Dengan tangan gemetaran, Jo Kyung langsung menghubungi polisi untuk melaporkan apa yang dilihatnya saat ini. Apesnya saat itu, Jo Kyung melihat si Babang Kopet pulang dan udah berada di depan pintu, bersiap untuk masuk. Di sisi lain, Hyo Jo telah berhasil menemukan gadis yang sedari tadi diikutinya. Sayangnya setelah dikonfirmasi, gadis itu rupanya bukanlah Sung Hai yang dia cari. Scene kembali beralih pada Jo Kyung, yang terlihat bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Saat itu ia dikejutkan oleh HP si Babang Kopet yang terjatuh tepat di depannya. Beruntung si Jo Kyung tidak ketahuan.
Jo Kyung di sini mendengar Bang Kopet berbicara pada Sung Hai dengan menyiapkan sebuah suntikan mematikan. Bang Kopet mengatakan jika dia telah memiliki orang lain yang akan menggantikan Sung Hai nantinya. Di sini Jo Kyung sangat terkejut ketika menyadari jika orang yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Mengira jika keadaan telah aman, Jo Kyung pun keluar dan hampir saja ketahuan. Di balik pintu itu, Jo Kyung melihat kedua kaki Sung Hai yang udah dalam keadaan terpotong. Mungkin tujuannya agar mencegah gadis itu melarikan diri. Suara sirine mobil polisi yang terdengar, mengalihkan perhatian si Babang Kopet. Buru-buru Jo Kyung keluar dari ruangan itu, dan kembali bersembunyi. Namun di sini ia malah melihat Bang Kopet yang hendak memotong Sung Hai menjadi beberapa bagian. Nggak mau melihat itu, Jo Kyung kembali mengendap-endap berusaha keluar dari rumah itu. Rupanya apa yang dilakukannya itu ketahuan oleh si Babang Kopet, yang langsung mengejarnya. Dengan rasa takut yang teramat sangat, Jo Kyung berlari sekencang mungkin menghindari kejaran si Babang Kopet. Banyaknya gang serta sepinya lingkungan itu, membuat Jo Kyung kian takut sekaligus frustasi. Setelah berlari ke sana kemari, ia akhirnya menemukan sebuah tempat persembunyian yang menurutnya aman. Lalu setelah memastikan Bang Kopet pergi, Jo Kyung pun berniat keluar dan malah ketahuan. Untungnya Hyojo datang tepat waktu, begitu juga dengan para polisi. Akibat insiden itu, polisi sempat mencurigai seorang pria bernama Kim Ki-jung sebagai si pelaku, karena memang pria itu pernah terlibat pertengkaran kecil dengan Jo Kyung. Kecurigaan polisi diperkuat oleh keberadaan Ki-jung yang saat itu tertangkap kamera CCTV, tengah berada di depan apartemen Jo Kyung. Apalagi di sini Jo Kyung mengaku ke polisi, jika dia sama sekali nggak sempat lihat wajah dari si pelaku, karena saat itu dirinya benar-benar dalam keadaan ketakutan. Singkat cerita, Jo Kyung yang pada akhirnya telah pindah apartemen, menerima sebuah kiriman paket misterius, yang ternyata berisi HP miliknya yang waktu itu sempat tertinggal di rumah Bang Kopet. Ketika dibuka, Jo Kyung justru menerima spam chat dari Bang Kopet, mengenai foto-foto dirinya ketika tertidur pulas. Nggak lama setelah itu, ia menerima video call dari Hyojo, di HP-nya yang lain. Di sini Jo Kyung sangat terkejut ketika melihat Bang Kopet yang sudah berada di dalam kamar temannya, untuk bersembunyi sambil menunggu temannya pulang kerja. Tentu saja hal itu membuat Jo Kyung panik, dan ia segera bergegas menuju apartemen Hyojo. Sesampainya di sana, Jo Kyung kian panik ketika melihat melalui layar ponselnya, jika Bang Kopet udah siap menyakiti Hyojo, yang saat ini tengah dalam keadaan nggak sadarkan diri. Di tengah usahanya mendobrak pintu, Jo Kyung justru dikejutkan oleh kehadiran Ki-jung yang tiba-tiba menyerangnya. Untungnya polisi datang, dan saat itu juga Jo Kyung berhasil masuk ke dalam apartemen, untuk melihat langsung keadaan Hyojo yang cukup miris. Di sini polisi ngasih tahu Jo Kyung jika pelakunya adalah Ki-jung, setelah mencocokkan sidik jari yang ada di TKP. Scene lalu beralih pada Jo Kyung yang saat itu tengah menjenguk Hyojo. Beruntung kejadian waktu itu, hanya membuat kaki Hyojo terluka, dan mengharuskannya rawat inap di rumah sakit. Nggak lama setelah itu, si bapak polisi yang bernama Hyong-sa datang, untuk memberi Jo Kyung sebuah kamera pengintai berbentuk pinguin. Setelah mengaturnya sedemikian rupa, Jo Kyung pun pergi ke minimarket terdekat, dan nggak sengaja bertemu seorang pria bernama Dong Hon, yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga di gedung apartemen Jo Kyung yang lama. Tapi di sini Jo Kyung mulai ngerasa nggak nyaman, karena pria itu bersikap sok akrab dengan terus mengajaknya berbicara. Makanya setelah melakukan pembayaran, Jo Kyung buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi di tengah perjalanan pulang ke apartemennya, ia malah merasa seperti ada yang mengikuti. Sesampainya di apartemen, Jo Kyung mendapat sebuah telepon dari polisi yang memberitahu, jika Kim Ki-jung bukanlah pelaku yang selama ini menerornya. Polisi juga menambahkan jika pria itu justru ditemukan dalam keadaan tewas terbunuh. Mendengar hal itu tentu saja membuat Jo Kyung terkejut, sekaligus kembali diselimuti oleh rasa takut. Karena sejak awal kan dia ngiranya udah aman, lantaran tahu jika pelaku yang selama ini menerornya telah tertangkap. Jo Kyung yang duduk termenung, nggak sengaja lihat sebuah nampan berisi makanan yang sama sekali bukan miliknya. Sembari tetap berusaha tenang, ia lalu mengecek CCTV melalui HP-nya,
dan mulai gemetar ketakutan ketika mengetahui jika si pelaku saat ini diam-diam sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Scene berpindah pada Jo Ki-ung yang baru aja bangun dari pingsannya. Tubuhnya masih lemas akibat efek dari obat bius yang sengaja disuntikkan oleh si pelaku. Siapa sangka jika si pelaku yang selama ini menerornya merupakan pria yang dulu bekerja sebagai office style di apartemennya yang lama. Di sini Jo Ki-ung mulai bertanya alasan kenapa pria itu melakukan ini semua. Dong-hon hanya menjawab, jika dia sangat menyukainya. Dong-hon juga berkata, jika gadis itu berniat kabur, sebaiknya jangan sampai tertangkap lagi olehnya. Karena jika sampai tertangkap, maka ia nggak akan segan buat memotong kakinya agar tidak bisa kabur lagi. Tentu saja mendengar itu, membuat Jo Ki-ung menangis kencang. Tapi rupanya itu hanyalah strateginya agar bisa melarikan diri. Sadar jika nggak ada jalan keluar, Jo Ki-ung akhirnya memilih untuk bersembunyi. Si pelaku yang sudah akan menemukannya, urung membuka pintu karena mendengar sesuatu. Rupanya itu adalah si polisi, yang telah berhasil masuk ke dalam rumah, untuk mencari keberadaan Jo Ki-ung. Mendengar suara Hyongsa memanggilnya, Jo Ki-ung pun menyahut untuk memberitahu di mana keberadaannya. Nggak lama si pelaku pun muncul dari belakang, dan berusaha menyerang dengan sebilah kapak di tangannya. Di sini keduanya terlibat perkelahian yang cukup sengit. Sementara itu Jo Ki-ung yang sedari tadi bersembunyi, akhirnya keluar setelah tidak lagi mendengar suara keributan apapun. Namun siapa sangka, hal itu malah membuatnya melihat sendiri bagaimana si polisi tewas terbunuh. Si pelaku yang kemudian melihat keberadaan Jo Ki-ung, berusaha menyerang dan terjatuh. Tapi nggak lama Jo Ki-ung pun ikut terjatuh. Gadis itu langsung menembakkan pistol tak berpeluru, yang baru aja ditemukannya. Yang mana hal itu membuat si pelaku kecewa sekaligus marah besar, lantaran keinginan kuat gadis itu untuk membunuhnya. Dong-hon lalu mengambil sebuah kapak, dan berniat memotong lengan Jo Ki-ung. Ketika gadis itu berhasil menghindar, keduanya malah tertimpa rak besar dan membuat mereka berdua terjebak di dalamnya. Walaupun tangan Dong-hon tertancap sebuah paku, tapi dia masih berusaha menyakiti Jo Ki-ung dengan berbagai cara. Untungnya Jo Ki-ung berhasil melepaskan diri dari cengkeraman si pelaku, setelah ia tidak sengaja membenturkan kepala Dong-hon ke sebuah paku hingga tewas. Di akhir film dikatakan, jika tindakan Jo Ki-ung yang telah membunuh si pelaku, merupakan bentuk dari pembelaan diri. Jadi di sini Jo Ki-ung sama sekali nggak dipenjara. Jo Ki-ung juga sekali lagi pindah apartemen, dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Sampai di sini film pun akhirnya tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai bertemu di video berikutnya.